Bayangkan, pagi ini Anda bangun, dan ponsel Anda tidak bisa memuat apapun. Bukan cuma WhatsApp yang mati, tapi M-Banking tidak bisa diakses. Bursa saham berhenti beroperasi, hingga radar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan komunikasi fatal. Dunia mengira perang masa depan adalah tentang nuklir atau jet tempur siluman. Tapi di tahun 2026 ini, ada perang yang jauh lebih sunyi, lebih gelap, dan terjadi tepat di bawah kaki kita di kedalaman ribuan meter samudra Indonesia. Ini bukan tentang nikel. Ini bukan tentang minyak, ini adalah tentang saraf dunia. 99% data internet global tidak lewat satelit, melainkan lewat kabel serat optik setipis rambut yang melintang di dasar laut. Dan tahukah Anda, Indonesia adalah pos jaga utama bagi jalur data yang menghubungkan Australia, Asia, hingga Amerika. Hari ini, di channel Boleh Tahu, kita akan membedah rahasia geopolitik yang jarang dibahas. Mengapa Amerika Serikat dan Cina rela mengeluarkan miliaran dolar hanya untuk menanam kabel di perairan kita? Dan benarkah Indonesia sedang memegang tombol pemutus ekonomi dunia? Banyak orang mengira internet itu ada di awan atau cloud. Padahal cloud itu sebenarnya adalah ribuan kilometer kabel di dasar laut. Kabel-kabel ini sangat rentan. Mereka bisa putus karena jangkar kapal, gempa bumi bawah laut, atau sabotase. Disinilah letak nilai strategis Indonesia. Wilayah kita adalah archipelagic state, atau negara kepulauan terbesar. Setiap data yang mengalir dari Australia menuju Singapura, atau dari Amerika menuju Asia Tenggara, hampir pasti harus bertamu ke wilayah perairan kita. Ada 3 selat kunci yang menjadi nadi data dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jika salah satu jalur ini mengalami gangguan, maka rute data dunia harus memutar ribuan kilometer, menyebabkan delay atau latensi yang bisa merugikan ekonomi miliaran dolar per detik. Inilah alasan kenapa raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan Amazon kini tidak lagi sekadar jadi perusahaan software, tapi bertransformasi menjadi perusahaan infrastruktur laut. Kenapa ini jadi masalah geopolitik? Karena siapa yang menguasai kabel, dia yang menguasai informasi. Dahulu, proyek kabel bawah laut didominasi oleh perusahaan barat. Tapi, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan China seperti HMN Tech, dulunya bagian dari Huawei, mulai agresif membangun jalur mereka sendiri. Amerika Serikat panik. Mereka takut jika China yang memasang kabel, maka Beijing bisa memasang pintu belakang atau backdoor untuk menyadap data rahasia negara-negara sekutu. Akibatnya, AS mulai melakukan blokade. Contoh nyata, proyek kabel Semu W6 yang menghubungkan Asia Tenggara ke Eropa, awalnya China ikut serta. Tapi karena tekanan diplomatik dan insentif dari AS, kontraktor China didepak dan digantikan oleh perusahaan Amerika, Subco. Indonesia berada tepat di tengah baku hantam ini. Di satu sisi, kita butuh investasi infrastruktur dari China yang murah dan cepat. Di sisi lain, kita terikat kerjasama keamanan dan teknologi dengan Barat. Indonesia sekarang seperti satpam di persimpangan jalan tol yang sangat sibuk. Semua orang ingin menitipkan kabelnya di rumah kita, tapi masing-masing membawa agenda tersembunyi. Nah, sebelum kita lanjut ke strategi rahasia Google dan Meta di Indonesia, saya mau tanya pendapat kalian. Menurut kalian, Indonesia lebih baik condong ke teknologi Amerika yang sudah mapan, atau ambil tawaran China yang biasanya lebih murah? Coba tulis argumen kalian di kolom komentar. Saya pengen tahu sudut pandang penonton setia Boleh Tahu. Selama puluhan tahun, Singapura adalah raja internet di Asia Tenggara. Semua kabel bermuara di sana, tapi Singapura sekarang sudah terlalu padat. Dan secara geopolitik, lokasinya terlalu dekat dengan Laut Cina Selatan yang panas. Inilah yang menarik. Google dan Meta meluncurkan proyek kabel raksasa bernama Echo dan Bifrost. Uniknya, jalur ini sengaja menghindari Laut Cina Selatan dan justru melewati Laut Jawa serta Selat Makassar menuju Guam dan Amerika. Apa artinya bagi Indonesia? Pertama, kedaulatan data. Kita bukan lagi sekadar penonton. Kita menjadi titik pendaratan landing station utama. Kedua, ekonomi digital. Dengan banyaknya kabel yang mendarat di Jakarta, Batam, atau Manado, kecepatan internet kita akan meningkat drastis dan biaya bandwidth akan turun. Ketiga, daya tawar geopolitik. Kita punya hak untuk mengatur siapa yang boleh menanam kabel di wilayah kita melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KP nomor 14 tahun 2021 yang menata alur kabel bawah laut. Tapi ingat, dengan kekuatan besar datang juga risiko besar. Indonesia harus punya kemampuan untuk mengawasi kabel-kabel ini dari upaya penyadapan asing. Jangan sampai laut kita luas, tapi kita tidak tahu apa yang dibicarakan dunia di bawah sana. Tapi, tunggu dulu. Jika Anda mengira ini hanya soal bisnis internet yang cepat, Anda salah besar. Di dunia intelijen, kabel bawah laut adalah tambang emas informasi. Tahukah Anda?
tentang operasi Ivy Bells? Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat mengirim kapal selam khusus untuk memasang alat sadap pada kabel bawah laut Uni Soviet. Hasilnya, mereka bisa mendengar percakapan rahasia militer musuh tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Hari ini, teknologinya jauh lebih gila. Siapapun yang mengontrol landing station titik pendaratan kabel di wilayah Indonesia, secara teori, memiliki kemampuan untuk memantau trafik data yang masuk dan keluar. Inilah alasan kenapa AS sangat alergi jika perusahaan China seperti HMNTech yang memasang kabel di perairan kita, mereka takut Beijing punya saklar untuk menyadap komunikasi strategis di kawasan ASEAN. Lalu, di mana posisi Starlink? Banyak yang bilang Starlink adalah penyelamat karena tidak butuh kabel. Tapi mari kita lihat dari kacamata geopolitik yang lebih dingin. Starlink bukan sekadar bisnis internet satelit. Starlink adalah cara Amerika Serikat memastikan bahwa jika suatu saat kabel bawah laut mereka disabotase atau diputus oleh musuh di perairan Indonesia, komunikasi militer dan ekonomi mereka tetap berjalan lewat luar angkasa. Ini adalah sistem cadangan perang. Dan Indonesia, kita berada di posisi yang sangat rentan. Kita punya ribuan kilometer kabel. Tapi apakah kita punya teknologi untuk mendeteksi jika ada kapal selam asing atau underwater drone yang sedang menempel di kabel kita? Kita tidak boleh hanya bangga jadi jalur lewat tanpa kedaulatan teknologi untuk mengawasi infrastruktur ini. Laut kita hanya akan jadi medan perang intelijen raksasa dunia, di mana kita adalah tuan rumah yang tidak tahu apa yang sedang dibicarakan tamu-tamu Nia di bawah lantai rumah sendiri. Pembahasan seperti ini memang jarang muncul di media arus utama, tapi dampaknya nyata buat masa depan ekonomi kita. Kalau kalian suka dengan analisis geopolitik yang mendalam seperti ini, pastikan sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di channel Boleh Tahu, kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia. Jadi, saat nanti Anda menonton video ini dengan lancar, ingatlah bahwa ada kabel setebal kaleng soda di kedalaman laut kita yang sedang bekerja keras mengirimkan data melintasi samudra. Geopolitik bukan lagi soal perebutan wilayah daratan, tapi tentang siapa yang menguasai aliran informasi. Indonesia, dengan segala kekayaan lautnya, memegang kunci stabilitas digital dunia. Tantangannya adalah, mampukah kita menjaga saraf dunia ini demi kepentingan bangsa sendiri, atau kita kembali terjebak dalam perebutan pengaruh dua raksasa dunia? Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sudah cukup tegas dalam mengelola jalur kabel bawah laut kita? Atau jangan-jangan kita memang sedang diawasi tanpa kita sadari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian belajar hal baru, dan subscribe ke Boleh Tahu agar tidak ketinggalan analisis geopolitik tajam lainnya. Saya Rian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Boleh tahu, karena tahu itu seru.